Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Adulia. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul mekanisme infeksi. Apa itu infeksi? Infeksi atau jangkitan adalah serangan dan perbanyakan diri yang dilakukan oleh patogen pada tubuh makhluk hidup. Patogen penyebab infeksi diantaranya mikroorganisme seperti virus, prion, bakteri, dan fungi. Sementara itu, parasit seperti cacing dan organisme uniseluler juga dapat menyebabkan infeksi. Meskipun terkadang istilah infeksi dan investasi dipakai bergantian untuk menyebut serangan agen parasitik. Enak nggak ngeliat infeksi? Kalau nggak enak, pindah ke sini. Ininya laptopnya kemarin aja. Apa itu patogen? Patogen adalah mikroorganisme parasit, adalah agen biologis yang menyebabkan infeksi pada inangnya. Infeksi adalah masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala-gejala penyakit. Invasi dan pembiakan mikroorganisme pada jaringan tubuh, terutama yang menyebabkan cedera seluler lokal akibat kompetisi metabolisme, toksin, replikasi intraseluler, atau respon antigen antibodi. Nah, infeksi dapat disebabkan oleh berbagai entitas biologi yang dikenal dengan sebutan agen infeksi. Kata sifat patogenik disematkan kepada entitas biologi yang mampu menimbulkan penyakit, misalnya bakteri patogenik dan cacing patogenik. Infeksi yang menimbulkan gejala dan tanda yang terlihat jelas disebut infeksi klinis. Nah, sedangkan infeksi yang aktif tetapi tidak menghasilkan gejala yang nyata dapat disebut infeksi diam atau subklinis. Individu terinfeksi dapat melawan infeksi menggunakan sistem imun mereka. Mamalia yang terinfeksi bereaksi dengan sistem imun bawaan yang seringkali melibatkan peradangan dan kemudian diikuti oleh sistem imun adaptif. Sini ada istilah-istilah dalam infeksi. Yang pertama adalah infeksi akut, yaitu infeksi dengan gejala yang berkembang dengan cepat, jalannya penyakit bisa cepat atau berlarut-larut. Nah, sedangkan infeksi kronis, ketika gejala penyakit berkembang secara bertahap selama beberapa minggu atau bulan dan lambat untuk disembuhkan. Yang ketiga yaitu infeksi subakut, adalah infeksi dengan gejala yang memakan waktu lebih lama dibandingkan infeksi akut, tetapi timbul lebih cepat dibandingkan infeksi kronis. Yang keempat, infeksi laten adalah jenis infeksi yang dapat terjadi setelah fase akut. Organisme patogennya ada tetapi gejalanya tidak. Setelah beberapa waktu penyakit ini dapat muncul kembali. Yang terakhir yaitu infeksi fokal. Didefinisikan sebagai tempat infeksi awal suatu patogen sebelum mereka menyebar melalui aliran darah ke area lain tubuh. Penyakit infeksi dihasilkan dari interaksi antara sejumlah patogen dan sistem pertahanan inang yang mereka infeksi. Tampilan dan tingkat keparahan penyakit yang dihasilkan patogen tergantung pada kemampuan patogen tersebut untuk merusak inang dan juga kemampuan inang untuk melawan patogen. Akan tetapi, sistem kekebalan inang juga dapat mengakibatkan kerusakan pada inang itu sendiri dalam upaya untuk mengendalikan infeksi. Patogen mengganggu fungsi normal inang berakibat pada luka kronik, gangren, kehilangan organ tubuh, bahkan kematian. Penyebab terjadinya infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai entitas biologi yang dikenal dengan sebutan agen infeksi. Kata sifat patogenik disematkan kepada entitas biologi yang mampu menimbulkan penyakit, misalnya bakteri patogenik dan cacing patogenik.
Terus penyakit infeksi disebabkan oleh organisme infeksius seperti bakteri, virus, fungi, prion, dan cacing. Dalam penggunaan medis, agen infeksi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu mikroorganisme patogenik seperti bakteri, virus, prion, dan fungi. Dan yang kedua itu parasit seperti cacing, protozoa, dan arthropoda. Jenis-jenis infeksi. Yang pertama itu infeksi virus. Infeksi virus adalah kondisi ketika virus masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian menyerang sel tubuh dan berkembang biak tergantung organ yang terkena virus tersebut. Namun biasanya infeksi virus dapat ditularkan dari orang ke orang seperti ispa, influenza, cacar, COVID-19, campak, hepatitis, DBD, HIV/AIDS, dan gastroenteritis. Gastroenteritis. Diare ya. Yang kedua yaitu infeksi bakteri. Infeksi bakteri merupakan penyakit yang diakibatkan bakteri yang dapat menyebabkan demam, batuk, hingga peradangan. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang dapat ditemukan di air, tanah, bahkan di dalam tubuh manusia. Beberapa jenis bakteri bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh, akan tetapi ada juga beberapa jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Seperti beberapa contoh penyakit infeksi bakteri adalah demam, TBC, pneumonia, meningitis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu infeksi jamur. Jamur mudah tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan hangat dengan kelembapan yang tinggi. Beberapa contoh penyakit jamur yang sering terjadi adalah Athlete's foot, infeksi jamur kulit, kuku, dan infeksi jamur pada vagina. Sebagian jenis jamur juga dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Yang terakhir yaitu infeksi parasit. Infeksi parasit bisa disebabkan oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti cacing dan amuba. Contoh penyakit parasit ini adalah cacingan, malaria, giardiasis, ambisiasis, dan toxoplasmosis. Mekanisme penularan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yang pertama yaitu dari penderita ke orang lain, yaitu melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, misalnya melalui sentuhan, percikan air liur saat bersin atau batuk dan berciuman. Yang kedua yaitu dari ibu ke bayi. Seorang ibu yang menderita penyakit infeksi saat hamil beresiko tinggi untuk menularkan penyakit yang dideritanya ke janin di dalam kandungan atau dari ASI. Yang ketiga yaitu dari hewan ke manusia. Penularan infeksi dapat terjadi apabila seseorang terkena cakaran atau gigitan hewan yang memiliki penyakit infeksi, atau dari daging hewan yang dimasak kurang matang serta bersentuhan dengan kotoran atau urin hewan yang telah terinfeksi. Nah, secara tidak langsungnya itu yang pertama, benda terkontaminasi, yaitu penularan bisa terjadi ketika Anda menyentuh benda yang telah terkontaminasi kuman atau benda milik penderita penyakit infeksi. Yang kedua yaitu makanan dan minuman yang terkontaminasi, terutama daging dan telur yang tidak dimasak hingga matang atau makanan dan minuman yang tidak dipasteurisasi. Yang ketiga yaitu gigitan serangga. Banyak penyakit infeksi menular yang melalui gigitan serangga, misalnya nyamuk. Proses terjadinya infeksi. Tahap pertama yaitu masuknya mikroorganisme ke dalam inang melalui satu atau beberapa jalur: pernapasan, pencernaan, atau kulit yang telah terluka, urogenitalia. Setelah masuk patogen harus melalui beberapa macam sistem pertahanan tubuh sebelum dapat hidup dan berkembang di dalam inangnya. Yang kedua yaitu tahap kedua yaitu peletakan. Beberapa bakteri seperti Escherichia menggunakan N. pili atau melekat pada permukaan sel inang mereka. Bakteri lain memiliki molekul adhesi. Pelekatan pada permukaan sel peletakan pada permukaan sel mereka. Dinding sel yang
hidrofobik sehingga mereka dapat menempel pada membran sel inang. Yang ketiga yaitu bakteri invasif adalah bakteri yang dapat masuk ke dalam sel inang atau menembus permukaan kelenjar mucus sehingga menyebar dan titik awal infeksi. Menyebar dari titik awal infeksi. Kemampuan invasif didukung oleh adanya enzim yang menggradasi matriks ekstraseluler seperti kolagenase. Nah, yang keempat yaitu adalah toksin bakteri. Beberapa bakteri menghasilkan toksin atau racun yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Endotoksin adalah lipopolikasarida yang tidak disekresikan melainkan terdapat pada dinding sel bakteri gram negatif. Yang kedua yaitu eksotoksin adalah protein yang disekretasikan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. Reaksi infeksi terjadi pada penjamu disebabkan oleh adanya sifat-sifat spesifik mikroba patogen. Yang pertama itu infeksivitas, kemampuan mikroba patogen untuk berinvasi yang merupakan langkah awal melakukan serangan ke penjamu melalui akses masuk yang tepat dan selanjutnya mencari jaringan yang cocok untuk melakukan multiplikasi. Selanjutnya yaitu virulensi. Langkah mikroba patogen berikutnya adalah melakukan tindakan destruktif bersifat memusnahkan atau menghancurkan terhadap jaringan dengan menggunakan enzim rusaknya. Yang ketiga yaitu antigenitas. Selain melakukan kemampuan destruktif, mikroba patogen juga memiliki kemampuan merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh penjamu melalui terbentuknya antibodi. Yang ketiga yaitu toksigenitas. Selain mempunyai kemampuan destruktif melalui enzim rusaknya, beberapa jenis mikroba patogen dapat menghasilkan toksin yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan penyakit. Yang terakhir yaitu patogenitas. Sifat-sifat infeksivitas, virulensi, serta toksigenitas mikroba patogen pada satu sisi dan sifat antigenitas mikroba patogen pada sisi yang lain dan menghasilkan gabungan sifat yang disebut patogenitas. Pencegahannya, beberapa bentuk pencegahan lain seperti menerapkan pola hidup higienis, menjaga sanitasi, berolahraga dengan teratur, mengkonsumsi diet seimbang, dan serta memasak makanan dengan baik juga penting untuk mencegah infeksi. Zat antimikroba yang digunakan untuk mencegah penularan infeksi meliputi antiseptik yang diaplikasikan pada jaringan hidup, misalnya kulit. Yang kedua yaitu disinfektan yang menghancurkan mikroorganisme pada benda mati. Yang ketiga yaitu antibiotik. Dalam konteks profilaksis bila diberikan sebagai pencegahan dan bukan sebagai pengobatan infeksi. Namun penggunaan antibiotik jangka panjang mengakibat resistansi. Pemakaian antibiotik lebih banyak dari yang diperlukan memungkinkan bakteri bermutasi sehingga menjadi kebal. Terima kasih, cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan?